Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engkos Kosasi. Saya adalah seorang guru PAI di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamulya, Kecamatan Ciahurbeti, Kabupaten Ciamis. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pengalaman mengajar 2. Selamat menyaksikan. Duduk syakra, tetap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, ada sebuah lagu supaya lebih semangat untuk kita semua. Siap? Ayo berdiri semuanya. Berdiri dulu. Nah, ikuti video ini ya. Ke atas mengaret bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Diputar, lungu-lungu-lung, tangan digulung, ora melingkar di pinggir pantai, kanan kiri bawah berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jari kanan, dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi 4, 2 kamera, 2 jari kanan, 3 jari kiri, digabung menjadi 6, 2 menara, 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung menjadi 8, 2 kali 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung menjadi 10, siap berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih telah berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa diberikan kelancaran dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan, Bapak mau mengecek kehadiran. Semuanya masuk pada hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum dilanjutkan, ada tepuk-tepuk ya, biar belajar lebih semangat. Coba tepuk semangat. Semangat. Ya, supaya lebih semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, terima kasih anak sekalian. Siap untuk belajar? Sebelum masuk materi, pada hari ini akan mempelajari tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Materinya apa? Tentang menulis dan menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya tujuan pelajaran yang akan Bapak sampaikan nih,
Yang pertama tujuannya kalian semua dapat menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua apa? Kalian semua dapat menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Maka dari itu, ikutilah dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku sekalian, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang membaca dan memahami pesan pokok Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kemarin dulu kasih tugas kan ke Bapak kan? Sama Bapak dikasih tugas? Oke, keluarkan tugasnya. Restu, Raka, Leano. Ya, ini tugas dari Bapak minggu lalu tentang menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nanti dicek ke Bapak ya. Nanti dinilai ya. Selanjutnya kemarin Bapak memberikan tugas sudah dikumpulkan. Nah, sekarang kita di sekolah belajar menulis dan menghafal surah Al-Hujurat ayat 13. Bapak mau nanya, apakah menulis itu mudah buat kalian? Mudah. Bagaimana mau ayat? Mudah apa tidak? Mudah juga. Apa sulit? Ya, sedang-sedang saja ya gitu. Ada yang mudah, ada yang sulit. Kira-kira kalau menulis huruf Arab, kita mulainya dari mana? Dari mana dulu? Menulis huruf hijaiyah dari kanan terlebih dahulu. Nah, itulah perbedaannya dengan huruf Latin. Kalian masih ingat? Belajar menulis harus memperhatikan hurufnya. Kenapa? Karena dalam huruf hijaiyah satu ada yang mengambang di atas garis, yang kedua ada yang di tengah garis, kemudian ada yang di bawah garis. Nah, itu harus kita perhatikan supaya tidak salah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ayo sekarang kalian salin Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nih, untuk materinya Bapak akan memberikan LKPD buat kalian semua. Masih ingat LKPD? Nah, ada judulnya ya. Di sini menulis dan menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Silahkan dibuka. Ya, coba kalian salin Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 di buku catatan PABP. Yo, keluarkan bukunya, keluarkan. Silahkan.
setelah kita menulis, barusan sudah dituliskan. Nah, yang kedua, mari kita menghafal Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal semuanya? Belum? Belum ada yang hafal? Oke, mari kita menghafal bersama-sama. Coba, siapa yang tahu bagaimana salah satu cara untuk menghafal dengan mudah? Kansa? Apa satu? Baca berulang-ulang potongan ayat Quran surat Al-Hujurat. Iya, jadi kita harus membaca berulang-ulang. Siapa lagi? Restu, coba. Ada membaca dengan cara dipenggal atau dipotong sedikit-sedikit ya. Anak-anak sekalian, contoh ya, dicontohkan. Nih, nanti ikuti oleh kalian, bisa berpasang-pasangan. Ya ayyuhan nasu, coba. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum. Kemudian kita gabungkan yang satu dengan yang dua. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Coba. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Ya. Silakan untuk selanjutnya sampai selesai ayat Al-Hujurat, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 kalian hafalkan bersama temanmu ya. Sebangku-sebangku, dua orang. Silakan. Anak-anakku sekalian, bagaimana, sudah siap dites? Oke, kita tes hafalan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nanti seorang-seorang ke depan ya untuk membacakan ayat tersebut. Siap? Ya, siapa yang pertama? Oke, Keila ke depan, Kei. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min Dzakarin wa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Anak-anak sekalian, terima kasih yang telah mendemonstrasikan hafalan ya. Yang belum hafal silahkan dihafalkan lagi di rumah supaya lebih hafal. Ada yang baru hafal sedikit ya nggak apa-apa. Ada yang belum hafal ya tidak apa-apa. Yang penting kalian belajar, berusaha untuk menghafal Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya kita akan melaksanakan tes formatif ya. Ada? Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya halaman 5.
Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita telah belajar Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita simpulkan ya, mari kita simpulkan dari pembelajaran apa pertama tentang membaca, isi pokok, menulis dan menghafal. Cung yang masih ingat satu apa? Satu apa? Betul, membaca Al-Quran harus memperhatikan hukum tajwidnya, terutama materi yang kita pelajari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua apa? Manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Betul. Yang ketiga apa? Betul. Jadi semua manusia diciptakan untuk saling mengenal, walaupun berbeda-beda agama, beda bangsa, beda suku. Nah, itulah perintah Allah untuk saling mengenal. Kemudian selanjutnya, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah iya, yang paling utama manusia yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Bukan hanya orang kaya, bukan orang miskin, bukan yang cantik, bukan yang tampan, tetapi hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya apa? Betul. Ya, yang keenam apa? Manusia diciptakan berbeda suku, bangsa dan agama. Terus selanjutnya apa? Menulis harus memperhatikan huruf-hurufnya dan tanda bacanya. Terakhir apa terakhir? Menghafal. Ya, menghafal caranya dibaca berulang-ulang. Nah, itu anak-anak sekalian, kesimpulan pembelajaran materi Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, alhamdulillah sudah selesai kita belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.